Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hereditas pada manusia bagian yang kedua. Terakhir kemarin kita sudah membahas tentang penyakit menurun. Nah, untuk penyakit menurun ini itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama itu terpaut pada kromosom seks atau gonosom. Kemudian yang kedua, itu terpaut pada kromosom tubuh atau autosom. Ya. Nah, untuk yang terpaut pada kromosom seks atau kromosom kelamin atau gonosom, itu bisa nempel pada X, bisa nempel pada Y. Untuk yang terpaut pada kromosom X, kemarin sudah kita bahas. Yang pertama yaitu hemofili. Yang kedua yaitu buta warna. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cacat menurun yang terpaut pada kromosom Y. Nah, untuk penyakitnya itu antara lain yang pertama yaitu hipertrikosis, yang kedua yaitu webetosis. Nah, untuk cacat menurun yang terpaut pada kromosom Y, yang pertama yaitu hipertrikosis. Nah, kelainan hipertrikosis itu seperti ini. Itu munculnya rambut pada daerah tertentu yang seharusnya tidak ada rambut. Untuk kelainan ini nempel pada kromosom Y. Kita ingat, yang ada kromosom Y itu hanya laki-laki. Yang menderita hipertrikosis itu hanya pada laki-laki. Ya, kemudian ini sifatnya resesif, dilambangkan dengan huruf kecil. Ya. Sekarang kalau ada persilangan, perempuan normal disilangkan dengan laki-laki hipertrikosis. Kita lihat pada X, ini perempuan semuanya normal karena tidak punya Y. Ya. Hipertrikosis ini hanya menempel pada Y. Nah, kemudian ini sifatnya resesif. Resesif itu yang ditandai dengan huruf kecil. Ya. Nah, kita lihat. Nah, untuk ini sebelum mencari anaknya, kita cari gametnya dulu. Nah, untuk mencari gamet sama seperti pada materi sebelumnya. Di sini ini gametnya X. Kemudian yang satunya yang ini gametnya X, kemudian gametnya Y besar, H kecil. Ya. Nah, untuk mencari anak itu dengan menggabungkan gamet. Jadi, kalau perempuan normal menikah dengan laki-laki hipertrikosis, seandainya punya anak, nah anak perempuannya normal, tapi untuk anak laki-lakinya itu hipertrikosis. Ya. Sama halnya dengan webetosis. Webetosis itu munculnya selaput nih seperti ini di antara jari-jari kaki. Sama, hanya ada pada laki-laki dan disebabkan oleh gen resesif. Ya, nanti anaknya berarti ketika ayah menderita webetosis, anak laki-lakinya itu juga webetosis. Ya. Kalau tadi yang menempel pada gonosom, nah sekarang cacat menurun yang terpaut pada autosom. Nah, ciri yang terpaut pada autosom atau kromosom tubuh itu tidak ada unsur X dan Y. Karena X dan Y itu hanya ada pada gonosom. Ya, pada persilangan autosom itu contoh yang pertama itu pada penderita albino. Kita lihat, nah ini contoh penderita albino itu ditandai dengan tidak adanya pigmen pada kulitnya, pada tubuhnya. Penyebabnya itu adanya gen resesif. Gen resesif itu gen yang ditandai dengan huruf kecil. Contoh soal, seandainya ada dua individu, dua-duanya normal heterozigot. Nah, kita lihat untuk normal itu berarti yang A besar. Karena albino itu nempelnya di gen resesif. Nah, untuk A besar ini, untuk normal dibagi menjadi dua.
Kalau A besar itu normal homozigot karena sama. Homo itu sama. Sedangkan A besar A kecil itu normal heterozigot. Nah, sekarang kalau ada persilangan antara normal heterozigot, berarti A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil. Nah, untuk gametnya ini ada A besar A kecil. Ya, ini juga sama, gametnya A besar A kecil. Untuk anaknya itu dengan menggabungkan dua gamet. Ya, ini A besar, temu, ini A besar A kecil, ini A besar A kecil, yang terakhir A kecil A kecil. Nah, untuk sifatnya yang ada A besarnya itu normal. Karena A besarnya ada 3, berarti normalnya 75%. Sedangkan yang tidak ada A besar atau A kecil itu sifatnya albino. Albinonya 25%. Ya, ini keterangannya. Ya, dari normal tadi dibagi menjadi 2. Kalau normalnya sama, A besar itu homozigot. Kalau A besar A kecil itu heterozigot. Ya. Contoh soal yang lain, kalau normal heterozigot berarti A besar A kecil disilangkan dengan albino. Nah, untuk anaknya ini gametnya A besar A kecil. Nah, ini A kecil itu gametnya hanya satu yaitu A kecil. Sehingga kalau menghasilkan anak A besar A kecil, ini A besar A kecil, A kecil, A kecil. Ya, anaknya yang ini normal heterozigot atau normal karier, yang ini albino. Sehingga persentasenya normal kariernya 50%, albinonya 50%. Nah, sekarang kalau albino menikah dengan albino. Nah, anaknya pasti albino. Di sini 100% albino. Ya. Kemudian kelainan yang kedua yang terpaut pada autosom yaitu polidaktili. Ya, bedanya dengan albino pada polidaktili ini terikatnya atau nempelnya itu pada gen yang dominan. Ya, gen dominan itu yang ditandai dengan huruf besar. Jadi berbalik dengan albino. Kalau polidaktili yang huruf besar itu yang penderita. Sedangkan normalnya itu yang huruf kecil. Dah. Nah, untuk penderita polidaktili itu ada 2. Bisa homozigot karena sama, bisa heterozigot. Nah, contoh soalnya, seorang wanita menikah dengan pria polidaktili heterozigot. Ya, ini wanitanya wanita normal. Nih, seandainya wanita normal menikah dengan polidaktili heterozigot. Ini gametnya P kecil, yang ini gametnya P besar P kecil. Nah, kemungkinan anaknya nanti yang polidaktili 50%, yang normalnya 50%. Ya, ini. Kemudian tadi contoh pada terpaut pada autosom. Nah, sekarang untuk hereditas manusia yang diturunkan dari induk ke keturunannya yang keempat yaitu golongan darah. Untuk golongan darah pada manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, golongan darah menurut sistem AB0. Yang kedua, golongan darah menurut sistem resus. Yang ketiga, golongan darah menurut sistem MN. Nah, kalau tadi saya menyebutkan 0, kenapa 0? Nah, kita lihat untuk masing-masing golongan darah itu dinamai sesuai dengan jenis aglutinogennya. Contohnya, golongan darah A itu aglutinogennya A. Golongan darah B aglutinogennya B. Golongan darah AB itu
aglutinogennya A dan B. Sedangkan untuk golongan darah 0 itu tidak ada aglutinogen atau kosong. Ya, kita sering salah menyebutnya dengan golongan darah O. Ya, itu yang benar harusnya 0. Ya, silahkan kamu cari literatur yang lain untuk membandingkan. Ya. Pada hereditas manusia ini, saya hanya akan membahas tentang sistem golongan darah yang umum kita temui di sekitar kita, yaitu golongan darah sistem AB0. Nah, untuk pewarisan sifat, kita harus bisa menentukan genotifnya. Pada golongan darah sistem AB0 itu ada 4 macam golongan darah. Yang pertama itu golongan darah A. Yang kedua itu golongan darah B. Yang ketiga itu golongan darah AB. Yang keempat itu golongan darah 0. Nah, untuk persilangan, golongan darah A itu dibagi menjadi 2. Ada homozigot dan ada heterozigot. Homo itu yang sama. Golongan darah A itu IAIA. Sedangkan untuk heterozigot itu IAI0. Ya, ini yang golongan darah A. Untuk golongan darah B itu sama. Ada istilah homozigot, ada istilah heterozigot. Kalau yang homo itu yang IBIB. Sedangkan yang hetero itu IBI0. Nah, untuk golongan darah AB itu hanya satu macam genotif, yaitu IAIB. Sedangkan untuk golongan darah 0, itu genotifnya juga hanya satu macam, yaitu I0I0. Ya, kalau kamu tahu genotifnya, nah, langkah berikutnya itu mencari gamet. Kalau sudah bisa mencari gamet, digadokke nanti akan menghasilkan keturunan. Ya, itu prinsip pada pewarisan sifat. Ya, saya akhiri pertemuan pada kali ini. Kita sambung pertemuan berikutnya. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti bisa Jabri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.